warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, fal awwalu, hadis yang pertama dalam bab mujahadah, hadis nomor yang ke-95 dari hadis awal. Kalau dalam bab ini dia hadis nomor 1, tapi kalau hitungan dari awal yang ke-95. Sama buku yang lain. An Abi Hurairah, dari Imam Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman. Salah satu ciri hadis qudsi, di dalam hadis itu ada kalimat Allah berfirman. Hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dibawa dalam salat. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Tak bisa, walaupun dia firman Allah. Jadi yang atas ayat Quran, yang bawah hadis nabawi. Antara hadis Nabi dengan ayat adalah hadis qudsi. Ciri hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, yaqulullahu Ta'ala fima yarwihi an rabbih. Hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Nasai, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Berserak-serak dalam kitab hadis. Datang ulama Mesir, dikumpulkan menjadi satu kitab, namanya Al-Mawsu'ah Al-Ahadits Al-Qudsiyah, Ensiklopedia Mawsu'ah Al-Ahadits Al-Qudsiyah, ensiklopedia hadis-hadis qudsi, isinya 400 hadis. Jadi kalau mau buat kajian khusus hadis-hadis qudsi, tak usah lagi cari kitab ini, menghabiskan waktu. Tinggal baca aja kitab Mawsu'ah Al-Ahadits atau Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi waliku. Wali sudah jadi istilah umum bagi kita. Wali adalah penolong. Kalau di Riau, Pak Wali itu wali nagari, kepala desa. Karena wali inilah menolong rakyatnya. Pak Wali, tolong surat tanah kami, Pak Wali. Wali nagari, kepala desa, wali kota. Sudah jadi istilah, jadi bahasa Indonesia. Wali adalah orang yang diberikan Allah pertolongan, dan dia bisa menolong orang lain berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat wali itu apa? Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. La khaufun alaihim, tak ada takutnya, walahum yahzanun, tak ada sedihnya. Beriman, bertakwa, tak takut, tak sedih. Kalau antum jumpa orang macam itu, wali. Setelah saya pikir-pikir, Pak Ustadz, 4 sifat ini ada pada saya. Wali kau berarti. Sekarang banyak wali ngotot. Wali ngotot itu mati-matian dia mengatakan gurunya wali. Dan gurunya pun pura-pura senyum, pura-pura tak mau, tapi malu-malu mau mengaku wali. Gara-gara murid-murid tadi berbisik-bisik, wali guru kita nih, wali. Terus kalau wali, rupanya kenapa kalau wali? La ya'riful wali illal wali.
Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi kalau ada di antara antum nih yang bilang, setelah aku tengok-tengok ustadz kita itu wali itu, berarti kau wali. Karena kaedahnya tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Hanya sesama wali lah yang tahu menengok sifat wali. Kita hanya menduga-duga aja. Imannya kuat, takwanya kuat, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, menyuarakan kebenaran, mungkin dia wali. Tapi hakikat sebenar-benar wali, wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Ada waliullah, waliur rahman, wali Allah. Ada walius syaitan, wali setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan. Orang kafir itu penolongnya adalah setan. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Sultanul aulia, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyhur. Jadi kewalian itu ada kalanya bisyuhrah, masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada ikhtilaf di antara kalangan para ulama bahwa dia wali. Termasuk yang mengakuinya penulis kitab nih, Imam Nawawi mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah salah satu wali Allah yang karomah-karomahnya itu tidak ada ikhtilaf. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berzikir di masjid Baghdad. Dia orang Irak, makamnya di Baghdad. La ilaha illallah, sedang berzikir, tiba-tiba datang suara, ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Jilani, sudah kuampunkan semua dosa-dosamu yang sekarang, yang lalu, yang akan datang, dan kuhalalkan semua yang haram-haram untukmu, dan kau tak lagi wajib melakukan semua kewajiban-kewajiban. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. Kita kalau mimpi jelek atau dapat bisikan setan, kita membaca ta'awuz sambil meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis. Meniup sedikit sebelah kiri. Andai kita lah itu mengalami macam yang dialami Syekh Abdul Qadir Jilani, pas malam tadi bangun zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang, ya Abdus Samad, sudah kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, kuhalalkan kau semua yang haram-haram, dan semua kewajiban kau tak wajib lagi. Tak ada pengajian subuh nih. Langsung nantum dapat WA semua, mohon maaf Ustaz tak ngajar lagi, udah jadi wali. Jadi timbangannya adalah syariah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa yang berbisik itu setan? Karena bisikannya bertentangan dengan syariah. Jadi kalau ada orang mengatakan guru kami itu guru hakikat, itu dia tak berpegang lagi kepada syariah, memang wali guru, memang betul, tapi wali setan. Suatu ketika ada seorang wali membawa muridnya, kata dia, ayo kita jumpai wali di masjid sana. Muridnya pun siaplah mau menjumpai wali tadi. Wali tadi pun duduk dalam masjid. Sampai dalam masjid, orang ini pun duduk mau bersilaturahim ke wali tadi. Tiba-tiba wali itu meludah dalam masjid. Langsung gurunya ini mengatakan, ayo kita pulang. Guru, tapi kita datang dari rumah mau menjumpai wali ini. Ini wali setan. Kenapa dia tahu itu wali setan? Karena meludah dalam, hanya setanlah yang meludah dalam masjid. Asal bertentangan dengan syariah tak bisa pakai.
Ya, nanti antum dikata 1.200.000 orang Pekanbaru mengatakan dia wali, satu syariat dilanggarnya, wali setan. Timbangannya adalah syariat. Dia tak berpegang lagi pada syariat, Pak Ustaz. Syariat itu kulit-kulit aja tuh. Siapa yang bilang sama kamu? Yang Ustaz ceritakan tadi tuh di mana? Kita membaca kitab-kitab tasawuf. Di antara kitab inti tasawuf Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah kita khatamkan waktu Covid dulu. Covid saya tak bisa keluar, khatam satu Ramadan Risalah Qushairiyah. Situlah banyak kisah wali-wali yang dikatakan orang wali ternyata wali setan. Ayo kita guru, ayo ke tempat majelis wali, guru kami itu wali. Kata gurunya, ayo, aku ingin kali membawa guru. Misalnya kalian ada mahasiswa ngajak saya, Ustaz Somad, oh, ada guru kami di sana wali dia. Aku mau membawa Ustaz ke tempat dia. Ayo. Kalau berzikir malam nanti turun makanan dari langit. Ayo. Kata gurunya ini, ayo. Sampai di situ, pas berzikir turun makanan dari langit. Turun malaikat-malaikat. Dibisikkannya ke muridnya itu. Apa kata dia? Tengok ke bawah. Semua menengok ke atas, tengok ke bawah. Pas tengok ke bawah, semua kaki yang dikatakannya wali malaikat tadi, kakinya kaki keledai. Kalau kakinya keledai berarti jin, setan. Mukanya manusia, kakinya keledai. Rupanya yang setiap malam dia datang majelis makanan turun tuh, rupanya yang dimakan orang tuh tai keledai. Tertipu, maghrur, tertipu. Jadi timbangannya adalah syariah. Jangan nanti antum tertipu. Ada majelis sana guru kami Pak Ustaz, banyak kali gharib-gharib aneh-anehnya. Saya ini dulu termasuk orang yang suka mencari yang wali-wali gitu. Dulu waktu masih sekolah, datang kawan saya, Mat, ada wali di sana. Ayo kita, pergilah kami dari Medan. Pergi. Dari mulai zuhur sampai maghrib, tak sholat zuhur, tak sholat maghrib. Tak sholat zuhur, tak sholat asar, sampai maghrib. Saya masih berpegang pada syariat. Saya tanya kawan saya, kenapa dia tak sembahyang? Dia sudah tak wajib lagi sembahyang. Sembahyang dia di Masjidil Haram sama di Sidratul Muntaha. Kita yang masih berpegang ke syariat ini, macam mana dia sembahyang di Masjidil Haram? Orang dia ada kok di situ. Dan kalau dia sembahyang di Masjidil Haram waktu tadi jam 12.30, berarti Masjidil Haram kan baru jam 8.30. Iya kan? Macam mana dia bisa sembahyang? Jadi kalau berpegang kepada syariat. Jadi Ustaz waktu itu tak sholat zuhur, tak sholat zuhur, tak sholat asar. Tapi insya Allah Allah mengampuni saya, karena waktu itu saya masih kelas 2 SMP, dibawa orang jumpa wali. Jadi sekarang ini itu sekitar tahun 92. Sekarang sudah 2023, 30 tahun yang lalu. Rupanya di zaman medsos ini, wali ini makin bermunculan. Namanya wali medsos. Mau ngaku-ngaku wali, itu saya tonton itu. Wali apa ini? Wali hantu ini. Wali setan ini. Wali itu sifatnya amanu wa kanu yattaqun la khaufun, tak takut dia menegakkan agama Allah ni, wala hum yahzanun, tak sedih, karena takutnya dan sedihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu karena aneh-aneh. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang berjalan di atas air, tiba-tiba ada laki-laki berjalan di bawah jembatan Leton, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu. Tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat.
berjalan dia di atas air dan dia berpegang kepada syariat, mungkin dia wali Allah. Tapi apakah dengan itu dia menolong syariat Allah? Kalau dia menolong syariat Allah, ya. Dan kalau dia wali Allah, kita muliakan dia. Dia bukan Tuhan. Dia hanya diberikan Allah kemuliaan untuk menolong agama Allah. Kalau tidak, wali Dajjal. Baru Dajjal KW 9 udah bingung orang. Macam mana kalau Dajjal yang original itu datang? Insya Allah kalau kita berpegang teguh, kuat solat kita, kuat zikir kita, hati kita tak macam-macam, maka insya Allah Allah jaga kita dari tersesat mengikut wali-wali setan. Banyak wali ngebet namanya, wali ngebet. Ngebet tuh memang ingin betul dia jadi wali. Nauzubillah. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka kuizinkan dia berperang. Sebagaimana izin dalam perang, izin membunuh, begitulah kuizinkan dia diberlakukan karena sudah mengganggu waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ganggu wali Allah. Kalau nampak ada orang menolong agama Allah, ada orang banyak mengejek dia, jangan ikut mengejek. Jangan latah mengkomen macam-macam di medsos. Kalau tak sanggup menolong wali Allah, paling tidak jangan mengejek wali Allah. Ini udahlah tak menolong wali Allah, mengejek pula lagi, mengolok-olok wali Allah. Kalau sampai dia berdoa kepada Allah, habis kita kena. Pahala tak dapat, dosa dapat, azabnya dapat. Saya tak wali. Wali murid jelas. Setiap awal semester tanda tangan Mizian Hazik Abdillah, wali murid Abdul Somad. Tapi kalau ditengok sifat-sifat itu, ada beberapa orang yang memperjuangkan agama Allah di Indonesia ini, tak ada takutnya. Dan saya selalu mendoakan, dan tak berani saya mengejek, mengolok-olok. Dia sedang menolong agama Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bi syai'in, dengan suatu ibadah, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, ada hambaku mendekatkan diri kepadaku yang amalnya itu aku suka, tapi bukan amal fardu, bukan amal wajib, bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak, tapi solat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, suka bersedekah. Ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku yang aku suka, tapi bukan amal fardu, amal-amal sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ada hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Bagaimana cara meraih cinta Allah? Dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Ini juga menjadi tanda. Di awal hadis Nabi bercerita tentang wali, dan salah satu sifat wali itu banyak mengamalkan amalan. Ini wali, sholat sunat qobliyah pun tidak. Wali, malam tak pernah bangun. Tanya sama bininya, semua orang ngaku dia wali. Pas tanya bini, malam ada dia bangun. Memang jasadnya tidak, Pak Ustaz, tapi ruhnya. Dari mana kau tahu? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku mendengar dengan telinganya, dia mendengar dengan aku. Kalau sudah mendengar dengan pendengaran Allah, ada yang tak bisa didengar? Semua bisa didengar. Jadi jangan heran kalau antum pergi nanti ke rumah orang, lalu dicakapkannya kepada antum apa yang antum cakapkan sebelum datang tadi. Berarti dia sedang diberikan Allah pendengaran. Berarti dia mungkin wali Allah, tapi tetap dengan syarat
Didapatkannya itu melalui amalan-amalan sunnah. Sampai antum ke rumah dia, tadi kau datang kemari mau minta teh manis kan? Kok tahu Bapak? Aku nih wali, kata dia. Jangan langsung percaya. Tengok dulu. Amanu wa kanu yattaqun, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia mendapatkan itu karena banyak amalan sunnah. Kalau tidak, dia punya jin. Dia punya jin. Namanya jin qarin. Qarin artinya jin yang selalu bersama dengan kita. Jin ini dulu sama atuk kita. Waktu atuk kita mati, jin itu tak mati, umurnya panjang. Ikut dia ke ayah kita. Ayah kita mati, dia tetap hidup. Sekarang dia mau berkawan. Karena ditengoknya antum baik, mau disesatkannya. Aku dulu kawan atuk kau, ayah kau juga. Sekarang aku mau berkawan sama kau. Maka antum jawab, kawanku sudah banyak di grup. Aku tak perlu lagi berkawan sama kau, setan. Sedang berkawan sama manusia, kita kan tak tahu. Banyak kawan saya manusia macam setan. Apa lagi berkawan sama setan? Sedang manusia yang jelas-jelas sembahyang sama awak, ngaji sama kita, disalibnya juga kita. Menikung dari belakang, menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Percayalah pula antum berkawan sama setan. Nauzubillah. Aku akan cinta kepadanya, dan kalau aku sudah cinta, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, dia mendengar dengan pendengaran aku, dia mendengar dengan aku. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dia akan melihat dengan aku, mendengar dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah. Wa yadahu alladzi yabtishu biha, menggenggam dengan kuasa Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, berjalan dengan kuasa Allah. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta ku kasih. Wa la in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan ku lindungi. Mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, menggenggam dengan kuasa Allah, melangkah dengan kuasa Allah, meminta ku kasih, minta lindungi ku lindungi. 6. Didapatnya dari mana? Dari memperbanyak amalan sunnah. Itu jangan dipotong. Sembahyang sunat tidak, puasa sunat tidak, beramal tidak, tapi punya keanehan-keanehan. Wali setan, tak usah ikut. Makna hadis ini ada 2. Makna yang pertama, mendengar dengan pendengaran Allah, tak mau mendengar yang jelek-jelek. Melihat dengan penglihatan Allah, tak mau menengok yang buruk-buruk. Karena Allah tak mau menengok yang buruk. Menggenggam dengan kuasa Allah, tak mau memegang yang haram-haram. Melangkah dengan kuasa Allah, tak mau melangkahkan kaki ke tempat yang mungkar dilarang Allah. Kalau meminta dia ku kabulkan, kalau dia minta perlindungan ku kasih perlindungan. Ada namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ini, Syekh Abdul Rahman ini punya anak perempuan. Jadi datanglah orang bertamu ke rumahnya. Datang orang bertamu, disuruhnya anak perempuannya keluar. Nama anak perempuannya Siti Aminah. Keluarlah kau Siti Aminah, ada tamu yang datang mau menengok kau. Malulah tamu tadi. Rupanya tamu itu sebelum datang berbisik-bisik duluan. Aku ingin kali menengok anak Tuan Syekh. Dari mana dia tahu? Apakah dia wali Allah? Ya. Dari mana kita tahu dia wali Allah? Karena dia beriman, dia takut kepada Allah, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, dan dia banyak beramal sunnah.
Tapi kalau dia dukun, bisa dia tahu, berarti dapatnya dari setan, dari jin. Banyak kawan-kawan dia jin-jin, geng-geng dia. Itulah yang mengasih tahu ke dia. Seandainya saya dikasih tahu, Abdul Somad, kau ku kasih karomah. Kau tahu apa yang diinginkan tamu yang mau datang. Tamu yang mau datang ke rumah tuh, tahu saya dia mau apa. Saya tak mau. Kalau bisa ya Allah, tutuplah ini dari aku. Kenapa? Karena kalau tahu saya apa tujuan tamu tuh, saya takut saya jadi marah. Sekarang apapun tamu yang datang saya sambut, saya kasih minum. Kalau kebetulan jam makan, saya kasih makan. Saya suruh buka pintu. Kenapa? Karena saya tak tahu niat tamu tuh. Seandainya disingkapkan Allah, tahu saya niat tamu tuh, mungkin tak jadi saya jumpai dia. Karena tamu datang macam-macam. Ada yang mau menjadi caleg, ada yang mau minta video endorse. Jadi kadang Allah singkapkan itu untuk menyelamatkan kita, karena sayang sama kita. Jadi jangan nanti antum banyak sholat sunat, puasa sunat, ingin tahu apa yang dicakapkan tamu. Niatnya udah tak betul. Makanya dalam tasawuf, sebelum orang berzikir, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, supaya jangan sampai rusak zikirnya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niatnya mau kebal, niatnya mau jalan di atas air, niatnya mau terbang di atas awan, niatnya mau tahu apa yang ada di hati orang. Makanya sebelum berzikir, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Dan mereka takut dengan karomah. Ciri daripada wali adalah takut dengan karomah. Kalau sama nabi namanya mu'jizat, kalau sama wali namanya karamah. Ada beberapa kelebihan, tapi tidak bisa dituntut, tidak bisa dipelajari. Itu pemberian karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dia pun tak tahu itu bisa terjadi pada diri dia. Macam nabi-nabi, mana tahu Nabi Ibrahim bahwa dia akan keluar dari api itu dalam keadaan kedinginan. Harriquhu, bakar dia. Dia udah pasrah pada Allah, mati-matilah sekali. Tapi akhirnya apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim, selamat. Nah, jadi wali-wali itu begitu juga. Kadang terjadi sesuatu yang dia pun tak tahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan dia. Jadi intinya jangan beribadah minta jadi wali. Bahwa engkau diangkat jadi wali, ya alhamdulillah. Tidak ada pengangkatan, jangan berhenti beribadah. Karena kalau beribadah cuma ingin jadi wali, 10 tahun beribadah tak diangkat-angkat, merajuk. Masa wali merajuk? Yang lebih ngerinya lagi, karena selalu pengajian cerita wali, akhirnya disangka orang wali. Setelah ditengok murid-murid, tak ada karomahnya. Kalau memang udah mulai murid-murid bercakap, kalau memang wali, kenapa tak ada karomah guru kita ini? Akhirnya merasa tertuntut, akhirnya berkawan sama jin. Pergilah ke bawah bukit, wahai jin. Akhirnya disangka orang punya karomah, padahal hanya jin saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Kalau masuk kita ke dalam hutan, tiba-tiba pucuk-pucuk kayu yang ada dalam hutan itu dan burung-burung mengucapkan salam. Masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pucuk kayu dan daun-daun beserta burung-burung di dalam hutan itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad, kata dia. Apakah kita wali? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab Al-Luma', Imam At-Tusi mengatakan, tengok ke dalam. Kalau dalam hati kita muncul rasa ujub, aku wali, berarti kau wali setan. Maghrur, tertipu. Maghrur, tertipu.
tertidur. Tapi kalau dalam hati muncul rasa takut kepada Allah, ya Allah, aku tak layak dapat macam ini, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, mungkin baru fit and proper test wali. Ini perlu disampaikan, mana tahu antum mengalami nanti. Saya malam tadi Pak Ustadz terbangun pas mau minum teh. Saya biasanya kalau bangun tuh haus mau minum. Pas mau minum, tiba-tiba air ceret tuh beku Pak Ustadz. Apakah itu malam Lailatul Qadar Pak Ustadz? Tanya dulu bini kau. Mungkin dia baru mengambil air itu dari kulkas. Jangan cepat-cepat kali. Begitu juga dengan ibu-ibu. Laki saya itu Pak Ustadz suka pengajian, selalulah dia berzikir tak putus. Suatu malam Pak Ustadz, saya tengok setengah badannya itu bercahaya Pak Ustadz. Torang, padahal waktu itu kamar kami mati lampu, bercahaya badannya. Dia sedang memeriksa handphone ibu. Ini tak usah terlalu cepat kali. Sama macam kita ketakutan sama hantu, habis nonton film hantu, menengok pucuk pisang pun macam pocong. Begitulah orang yang terlalu terobsesi dengan wali-wali itu. Sesuatu yang kebetulan pun cepat kali dia mengaitkannya, hilang rasionalitasnya, hilang. Maka kita disuruh berpegang kepada syariat. Bahwa terjadi sesuatu yang di luar nalar, pegang aja, tak usah diceritakan. Mungkin itu untuk menguatkan iman. Lewat antum pagi, tiap Rabu datang kemari, padahal rumah jauh. Sampai akhirnya suatu Rabu, pas lewat di depan kubur di pemakaman Jalan Kamboja, pas lewat situ, assalamualaikum ya ahlal kubur, semuanya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang rasa takut antum pada antum, dan tak antum ceritakan pada siapapun karena antum takut ujub. Boleh jadi antum wali Allah. Kenapa ditunjukkan Allah itu? Untuk meyakinkan, menguatkan diri antum. Tapi kalau setelah itu antum menjadi cerita kemana, aku lewat di Jalan Kamboja tuh, semua mengucapkan salam ke aku, nampaknya akulah wali kutub sekarang. Kutub apa? Kutub magnet, kutub utara, kutub selatan. Jadi tentang masalah wali ini ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui wali. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada karomah-karomah, tapi jangan terlalu terobsesi sampai rusak akidah, rusak syariat. Sikit-sikit wali, nengok orang wali, nampak orang gila wali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari 16 tahun berkeliling dari Bukhara, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi lagi pulang, pergi ke Irak, pulang. Sampai pulang disuruh datang ke istana mengajar anak sultan. Bukhari datang ke istana mengajar anak sultan. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan diantar. Rupanya penguasa-penguasa ini tersinggung. Memang dari dulu orang begitu. Kalau kita tak diundang, tak mau datang, tersinggung. Difitnah Imam Bukhari. Difitnah. Akhirnya banyaklah fitnah macam-macam. Tak boleh mengajar. Tak boleh orang datang mengajar. Sampai akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbitni. Ya Allah, udah sempit dunia ini. Dulu aku berkeliling 16 tahun mencari hadis, terkumpulku 600.000 hadis, seleksi tinggal 300.000 hadis, seleksi lagi 7.275 hadis. Itulah Sahih Al-Bukhari. Sekarang betapa sempitnya, mengajar pun tak boleh. Faqbitni, cabutlah nyawaku. Meninggal. Setelah meninggal dikubur, tercium semua yang berziarah mencium harum semerbak. Kalau bisa begitulah.
Kalau bisa begitu. Apa maksudnya? Nampak karomahnya setelah mati. Karena tak jadi fitnah. Dicium orang harum semerbak dari makam Imam Al-Bukhari. Imam Al-Ghazali pun begitu. Imam Al-Ghazali jabatannya rektor di Universitas Nizamul Muluk. Namanya Universitas Nizamiyah. Nama raja yang punya Universitas Nizamul Muluk. Umurnya waktu itu 37 tahun. Kalau dia berjalan 70.000 orang mengikutnya dari belakang, saking kan masyhurnya. Sampai akhirnya dia merasa ini tipuan semua ini. Jabatan apa ini semua tipuan. Ditinggalkannya jabatan itu. Dia berkhalwat bersunyi-sunyi di menara Masjid Umawi, Jami' Umawi Damaskus. Yang dibawanya cuma 3. Yang pertama kain. Kenapa membawa kain? Supaya menutup aurat, tak meminta kain orang. Yang kedua timba. Kenapa bawa timba? Karena kalau jumpa sumur, menimba dengan timba sendiri, tak memakai timba orang. Yang ketiga jarum. Kenapa bawa jarum? Karena kalau kain tadi kuyak, langsung dijahit, tak meminta ke orang, hanya minta kepada Allah. Akhirnya setelah 11 tahun berkhalwat, apa yang dialaminya, apa yang nampak dia, baca kitab tipis judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Al-Munqidh Minad Dhalal, kitab yang pertama dia tulis setelah dia berkhalwat itu. Tapi di dalam buku itu tak ada dia bilang aku. Dia bilang dia. Yang dia maksud dia itu sebenarnya adalah aku. Siapa yang melewati jalan ini, menjaga dirinya dari yang haram dan syubhat, melawan hawa nafsunya, maka dia akan menengok malaikat-malaikat, menengok wali-wali, menengok nabi-nabi. Nampaknya. Tapi sebetulnya yang dia maksud itu sebetulnya aku, bukan dia. Imam Al-Ghazali. Setelah itu barulah dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi prosesnya panjang. Tapi kita cerita wali ini bukan berobsesi banyak amalan sunat ingin jadi wali. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz kaji masalah wali itu kemarin, suami saya sholat sunat terus sampai dipecat dari kantor Pak Ustaz. Tak betul. Ada seorang wali Allah disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dia tetap punya toko. Tetap punya toko. Dia punya toko. Datang dia ke tokonya, kalau ada pembeli dia layani, tak ada dia sholat sunat 400 rakaat. Habis itu tutup pulang. Masalah rezeki datang, alhamdulillah tak ada, tak apa-apa. Lalu kenapa dia buka toko? Supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, pas ditanya apa kerja kau? Aku usaha. Jadi wali dulu tuh begitu. Jadi kalau ada wali sekarang, berarti wali setan. Na'udzubillah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Azantuhu, arti azantuhu, a'lamtuhu, aku beritahukan kepadanya bi anni muharibun lahu. Berarti aku memerangi orang yang memerangi wali Allah. Ista'azani, ruwiya bin nun, ada yang menyebutnya pakai huruf nun. Ista'azani, dia meminta perlindungan aku. Tapi ada juga bil ba. Kalau pakai ba, nunnya robah jadi ba. Ista'azabi, dia berlindung dengan, dia berlindung kepadaku, dia berlindung denganku. Dua-duanya sahih. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Anasin, dari Anas bin Malik, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, fima yarwihi an Rabbi, hadis qudsi. Tadi yaqulullah, innallah ta'ala qala. Ini sekarang fima yarwihi an Rabbih, dia riwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepadanya sehasta. Hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, ku balas dengan sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an,
aku mendekat kepadanya selengan. Mendekat dia sejengkal, ku dekati sehasta. Mendekat dia sehasta, ku dekati dia selengan. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalatan, ku datangi dia berlari. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Ini termasuk hadis sifat. Ini termasuk hadis khabariyah. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan nanti disebut sifat Allah lari. Terbayang Allah lari maraton. Maka hadis-hadis yang model begini, ulama menyikapinya dua. Yang pertama, tafwid, serahkan maknanya pada Allah. Ustaz, apa arti Allah lari? Wallahu a'lam bishawab. Makna yang kedua adalah ditakwil. Arti lari di sini artinya Allah membalas lebih dari yang dilakukan si hamba. Hamba mendekat sejengkal, dibalasnya sehasta. Hamba mendekat sehasta, dibalasnya selengan. Hamba berjalan, dibalasnya berlari. Substansi maknanya Allah membalas lebih dari yang dilakukan si. Jangan nanti waktu antum menjelaskan Allah itu jaraknya sejengkal dari kita. Cuma mana berjarak sama Allah? Memahami hadis-hadis yang model begini, maka ditakwilkan. Tak boleh mentakwilkan. Mentakwilkan itu mazhab Asy'ari. Siapa yang mentakwil sesat kafir. Imam Bukhari mentakwil. Buka Sahih Bukhari. Ketika membahas tentang kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua di atas muka bumi ini binasa kecuali wajhah. Apa arti wajhah? Wajah. Semua binasa kecuali wajah Allah. Wajah Allah itu tak boleh dipahami wajah. Maka ditakwil Imam Bukhari, kata dia illa mulkah, artinya kekuasaan Allah. Wajah ditakwilkan dengan kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa yang mentakwil berarti dia sesat, berarti kau menyesatkan Imam Bukhari. Berani menyesatkan Imam Bukhari. Cara keluar solusi memahami ayat-ayat sifat adalah salah satunya dengan cara takwil. Takwil itu apa? Mengalihkan dari lafaz yang maknanya menyerupai makhluk kepada lafaz yang tidak menyerupai makhluk. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tak boleh dipahami tangan Allah, jarihah anggota tubuh. Maka ulama mentakwil makna tangan Allah artinya kekuasaan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itulah kaji kita subuh ini, dua hadis. Pertemuan akan datang hadis ke-97, hadis ketiga. Kita baca pertanyaan-pertanyaan, habis itu kita sholat sunat Isyraq. Maghrib jam berapa sekarang? 22. Kita sampai 22, habis itu kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Apa boleh sholat berjamaah di kantor sedangkan masjid hanya 100 meter dari kantor? Masjid itu dilaksanakan, didirikan untuk dimakmurkan. Innama ya'muru masajid Allah. Jadi kalau masjid ditinggalkan, semua sholat di kantor, yang kantor dinas ini sholat di sini, macam kantor gubernur. Kantor gubernur itu ada masjid. Lalu semua sholat di kantor masing-masing. Siapa sholat di masjid? Makanya menurut mazhab Hambali, sholat di masjid itu fardu ain. Saudi Arabia tuh pakai mazhab Hambali. Makanya kalau sudah azan, tutup toko semua. Datang Baladiah Satpol PP. Haji. Ketahuan gundul. Ketangkap tak sholat, gundul dihukum. Hukum ta'zir. Jadi jangan sampai tidak sholat di masjid. Kalau cerita sah tak sah, sah. Sholat sendiri sah. Sholat berjamaah di kamar sah. Tapi kita diperintahkan sholat di masjid.
Saya ada istri Pak Ustadz, sholat dulu di masjid, habis di masjid baru pulang ke rumah. Jadi bapak-bapak yang ada istri, ada ibunya di rumah, sholat dulu di masjid, habis itu pulang ke rumah dia sholat lagi. Boleh sholat 2 kali, boleh. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua terhitung sebagai sholat sunnah. Sholat dulu maghrib sini, habis itu pulang ke rumah. Jadi nanti kalau nampak ada jamaah yang cepat pulang, itu berarti dia mau sholat lagi di rumah. Ada tuh cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya anak kita, ya, itu kok cepat pulang? Dia sholat lagi di rumah. Supaya anak kita tak suudzon. Saya musafir, ingin sholat qashar zuhur dan asar. Niat sholat qashar zuhur dan asarnya itu satu. Niat satu sholat atau satu niat untuk 2 sholat. 2 niat. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman makmuman atau imaman. 2 meter usollinya, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ulung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Bagi yang tak bisa menghafal usolli, aku sembahyang zuhur jamak qashar dengan asar, jamak takdim jadi makmum. Allahu Akbar, salam, habis itu qomat, habis itu niat lagi. Aku sholat asar 2 rakaat, jamak qashar dengan zuhur, jamak takdim jadi makmum. Allahu Akbar. Niatnya berapa kali? 2 kali. Bacaan niatnya apa Pak Ustaz? Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman makmuman lillahi ta'ala. Panjang kali Pak Ustaz. Aku sembahyang zuhur dengan asar, jamak qashar, jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Aku sembahyang asar, jamak qashar dengan zuhur, jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Mana yang afdal, di jamak atau di qashar Ustaz? Kalau jamak tak pakai qashar, zuhurnya 4, asarnya 4. Kalau qashar tak pakai jamak, tetap berhenti zuhur, zuhurnya 2. Nanti asar berhenti lagi 2. Kalau saya tidak jamak, tidak qashar, tapi jamak qashar. Pas azan zuhur berhenti saya jamak qashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Pilihlah. Kalau antum mana yang antum pakai? Jamak qashar. Saya tak mau jamak qashar lah Pak Ustaz. Nikmat sholat 4 rakaat ini 4 jamak aja, tak pakai qashar. Saya suka, saya berhenti nih Pak Ustaz, tak sholat pun saya berhenti juga karena saya terkencing-kencing. Berarti qashar aja. Saya Pak Ustaz malas berhenti nih, mau cepat sampai, berarti jamak qashar. 2 rakaat di waktu zuhur, zuhurnya 2, asarnya 2. Tapi dilaksanakan setelah berjalan. Jangan dirimbo panjang belum berjalan. Jadi kalau berangkat dari Kamboja ini, jalan dulu, belok kiri, berhenti di masjid dekat kantor 7 itu. Jangan di rumah. Rumah belum lagi. Belum berjalan. Di rumah 2 rakaat. Tanya bini, kok 2 rakaat Bang? Musafir. Mana musafir belum berjalan? Bagaimana ketika kita menyembelih hewan kurban belum mati karena urat nadinya belum putus? Apakah boleh kita menyembelihnya lagi Pak Ustadz? Maka masjid-masjid buatlah acara namanya pelatihan menyembelih hewan kurban. Hubungi Juleha, juru sembelih halal. Nanti diadakan pelatihannya. Untuk Riau, nama ketuanya Ustadz Mahmuda dari Dumai. Nanti diadakan pelatihan yang dipotong tuh batang pisang. Pertama urat nafas, kedua urat makan,
Waktu dipotong dua-dua ini mesti putus. Kalau putus urat makannya, urat napasnya tak putus, dibuka talinya, tegak dia. Dipanggil Ustadz Ruqyah. Kata jin, aku tak ada mengganggu lembu. Itu udah di luar SOP kami, kata jin. Udah lembu diganggu jin. Tegak sapi itu, karena urat napas belum putus. Macam mana? Tangkap balik, baringkan lagi, potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang paling bagus sekali tarik putus. Pisaunya ke bawah atau ke atas? Dari bawah tarik ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah, darahnya dari bawah nih ke atas. Sekali tarik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, putus. Saya tak berani motong. Seumur-umur tak pernah motong ayam. Dulu kalau di rumah, almarhumah mak saya motong ayam. Saya tak berani. Tapi waktu pelatihan Juleha, diminta mereka motong. Di depan mall SK. Ada rekamannya masih. Pisau dikasih. Ikut saya motong. Sekali tarik. Makanya pisaunya mesti tajam. Pisau Juleha itu sangat tajam. Tak perlu diginikan. Diginikan aja, langsung terkerat, putus. Idza dzabhtum fa'sinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Makanya kalau tak ahli betul jangan motong. Ada orang tak berilmu, berani, tak mati dia. Ada orang berilmu tapi penakut. Ilmu motong ada. Begitu dipotong menengok darah tuh dia pingsan duluan. Sapi itu tak mati, dia mati. Apakah wali majzub itu ada Pak Ustaz? Majzub, mim, jim, zal, waw, ba. Majzub. Majzub artinya ditarik, dari kata jazab. Kalau ada orang yang menarik, ada anak muda ganteng, jazab, jazab, very interesting. Majzub ditarik. Apanya ditarik? Keinginannya udah ditarik, ditarik Allah Ta'ala. Alasan rasionalnya gini. Waktu istri Aziz dalam surat Yusuf, bukan istri Aziz Hayati yang diinginkan Zainuddin. Waktu istri Aziz ini, wa qala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Orang di kota sudah bicara, istri Aziz jatuh cinta pada anak mudanya. Yang dimaksudnya anak muda siapa? Yusuf. Kata dia, enak aja kalian nuduh aku. Kalian kan karena tak merasakan apa yang kurasakan. Akhirnya diundangnya lah mak-mak yang ada. Memang dari dulu mak-mak ini mak-mak yang grup-grup WA tadi yang rame itu, diundangnya lah. Kalau kalian memang betul mau merasakan mana yang kurasakan, datang besok ke rumah. Dibaginya lah buah sama pisau. Habis itu suruhnya keluar. Yusuf keluar. Begitu keluar Nabi Yusuf, qata'na aydiyahunna. Qata'a memotong. Ayat dalam itu bukan qata'a, qata'na. Kalau qata'a sekali potong, kalau qata'na Apa kata Zuleha? Itulah yang kurasakan tiap hari. Kalian baru sekali tengok aja tangan kan berputusan. Aku tiap hari ku tengok, mana aku tahan. Silap juga aku akhirnya, kata dia. Waktu orang itu memotong tangannya itu, sadar tak mereka? Tak sadar. Kenapa tak sadar? Karena menengok Yusuf. Kalau menengok Yusuf aja hilang kesadarannya, apalagi menengok kemuliaan Allah SWT. Nah, itulah asal kata wali jazab atau wali majzub.
Ditunjukkan Allah, bukan dirinya. Salah satu dari kemuliaan, tanda-tandanya ditunjukkannya sampai terpukau. Sama macam antum menengok mahasiswi baru. Sampai lupa rupanya dosen antum sedang merekam. Itulah asal dasar majzub, dicabut Allah. Tapi wali majzub bukan untuk diikuti. Itu wali untuk diri dia sendiri aja. Dia tidak untuk diikuti. Sama dengan Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Yang untuk diikuti itu siapa? Nabi Musa. Nabi Khidir tak untuk diikuti. Syariat Nabi Khidir tidak untuk diikuti. Lewat kapal. Diambilnya kapak, dihancurkannya. Kata Nabi Musa, kenapa kau hancurkan sampan ini? Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dari awal udah aku kasih tahu kau tak sabar jalan sama aku Musa. Udah 3 kali lama-lama dikasih tahu. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah hari perpisahan kita Musa. Kau tak usah ikut aku lagi. Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan ku kasih tahu kau beberapa perbuatan yang kau tak sabar. Ada takwilnya ini. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan yang kurusak itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim. Kalau nampaknya sampan bagus diambilnya, maka kurusak. Kurusak biar supaya pas lewat tak diambil. Tapi perbuatan Nabi Khidir itu bukan untuk diikuti. Terus anak-anak yang rumahnya kau bangunkan itu, ada rumah hampir tumbang, dibangunkannya pagarnya. Wa kana abuhuma salihah. Itu anak yatim. Bapak ibunya orang soleh. Maka ku bangunkan biar supaya hartanya tak hilang. Kata Imam Ibnu Katsir, yang soleh itu bapaknya yang ke-7. Bukan bapak kandungnya. Bapak ke-7 itu kalau kita ayah, atuk, apa yang ketiga? Ayah, atuk. Kalau kami Melayu, ayah, atuk, unyang. Yang ke ini buyut, piut. Ini yang ke-7. Bukan ayahnya yang baik. Itu menunjukkan atuk kita yang ke-7 pun baik, kita tetap dapat. Jadi antum hari ini baik-baik ini, mungkin atuk antum yang ke-7 dulu baik. Saya baik bukan karena kebaikan saya, mungkin atuk saya yang ke-7 dulu baik. Maka kita berbuat baik bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Maka buat baik. Jadi jangan nanti ada orang majzub dan kita tak tahu, tak bisa kita membedakan mana yang majzub, mana yang gila. Kalau almarhumah mak saya dulu nampak orang gila, nampak saya orang cacat, anak kecil, saya tengok, jangan tengok lama-lama, malu dia. Dia itu tamu Allah. Orang-orang cacat itu tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kau. Sampai sekarang. Belum sekolah lagi saya kecil. Asal nampak saya ingat, dia itu tamu Allah. Tak usah kita ejek. Maka kalau ada anak-anak kecil mengejek orang gila, berarti maknya kurang ajar. Kalau betul mak ayahnya diajarnya anaknya, takkan dia lakukan itu. Melempar orang gila. Menyikapi orang gila ini dua. Ada yang sampai menuhankan orang gila. Ada pula mengejek-ejek orang gila. Kita pertanyaan, boleh jadi orang gila itu lebih dulu masuk surga dari kita. Tapi jangan gara-gara itu minta gila pula. Kita ini dikasih Allah akal, dipakai untuk berpikir. Saudara-saudara kita yang ada di kilometer 11 itu, badannya lebih sehat dari kita, tapi dicabut Allah akal. Masuk kita di depan, senyum dia. Masuk ke dalam, senyum juga lagi. Ada 3 kali senyum, something wrong. Ada sesuatu yang tak betul. Jumpa kita di depan, ditanyanya kita, Bapak gila ya? Masuk kita ke dalam, tanya, lebih ramai pula orang tu lagi. Sudah lama masuk di sini gitu. Sampai ke dalam lebih ramai, tepuk tangan orang tu. Orang gila, orang gila. Lama-lama di dalam tu kita bingung. Sebetulnya siapa yang gila ini?
Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Antum kalau antum bacalah medsos-medsos itu yang gila-gila itu, lama-lama antum ragu siapa yang gila ini sebetulnya. Ngeri dunia ini, akhir zaman. Tapi kata Allah Ta'ala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan kau. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan. Antum kan tahu jalan Kamboja ini kan? Tak ada yang bisa menyesatkan antum. Tapi beberapa tamu yang datang ke rumah, Ustaz, kami dibawa berputar masuk ke sana. Habis itu jalan tanah, belok-belok. Rupanya dibawa masuk ke sana, lewat sana, keluar dari sini. Siapa yang menyesatkan mereka? Google Map. Semua yang tak tahu jalan rata-rata banyak mengeluh. Tak dibelokkan ke ini. Beloknya sini masuk sini, putar di sini, bawa keluar sini. Beberapa tamu. Kenapa bisa disesatkan? Karena tak tahu jalan. Antum yang tiap subuh, saya Pak Ustadz, tiap subuh, tapi kadang salah juga. Parah betul itu dah. Udah tiap subuh pun terlewat juga depan. Sebelumnya saya sholat subuh berjamaah, namun akhir ini saya telat subuh. Padahal sudah tidur cepat, sehingga saya kesal. Apakah ini karena melakukan dosa tanpa disadari? Kalau kita sudah tidur cukup, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Usahakan bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau tak bisa bangun jam 2, usahakan bangun jam 4. Kalau udah tidur jam 10, terlambat subuh. Dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Ya, karena kita kalau kurang gizi itu bawaannya mau tidur. Yang kedua, berarti kita temakan syubhat sehingga diharamkan Allah merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat makan ada, nikmat tidur ada, nikmat kongko-kongko ngobrol sama kawan ada. Ada satu nikmat lagi, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sujud. Diharamkan Allah merasakan nikmatnya sujud karena makan syubhat. Jadi coba renung baik-baik. Minum madu sudah, minum suplemen sudah, tidur udah jam 10, terlambat juga subuh, berarti ada temakan syubhat. Memang betul Pak Ustaz. Apa yang kau makan? Kemarin ada pemilihan kades, temakan saya duitnya itu Pak Ustaz. Itulah itu. Apalagi menjelang pileg ini banyak kali yang tidak datang. Apa hukum membadalkan haji? Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Nabi tanya, kau menghajikan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudaraku. Kau udah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Itu dalil boleh menghajikan saudara yang sudah meninggal. Ada satu lagi menghajikan bapaknya. Bapakku asal duduk di atas onta jatuh, tak bisa duduk di atas onta karena tulang belakang udah lemah. Asal duduk jatuh, tapi masih hidup di rumah. Boleh kuhajikan Rasulullah? Boleh. Itu dalil orang tua kita yang sedang koma, boleh kita hajikan. Tapi dengan syarat kita sudah haji. Caranya, labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Aku hajikan fulan bin fulan. Ustaz pernah menghajikan orang? Pernah. Membadalkan haji. Apa boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri? Aqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia jadi nabi. Itu dalil boleh mengakikahkan. Tapi menurut Imam Nawawi hadis ini bermasalah, tak bisa jadi dalil. Walaupun begitu Imam Nawawi tetap membolehkan orang mengakikahkan dirinya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab.
Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang belum akikah, akikahkan hari ini. Saya insya Allah datang. Pulang dari sini beli kambing, buatlah akikah. Walaupun umur udah 40, 50, 60, buatlah akikah. Tapi akikah saja, tak usah pakai marhaban. Nanti datang kami jam 11, bawa sautan suara marhaban. Terduduk nenek di ayunan. Yang minta cukur rambut pula. Sudah saya bahas dalil-dalilnya lengkap dalam buku 37 masalah populer. Menurut mazhab Syafi'i boleh, menurut ulama-ulama Arab Saudi yang bermazhab Hambali boleh. Bolehkah berkurban sebelum akikah, Pak Ustadz? Banyak alasan orang sekarang. Bapak tak berkurban, aku belum akikah. Tiap tahun pula tuh. Dari tahun dulu sampai tahun ini. Ibu tak ikut kurban tahun ibu, aku belum akikah. Akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Ibu yang belum akikah tak usah merasa berdosa, karena itu tanggung jawab ayah kita. Ayah kita pun tak berdosa, karena itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Tapi kalau kita punya duit, kita mau mengakikahkan diri kita sendiri boleh. Yang belum akikah mau mengakikahkan dirinya boleh. Yang belum akikah dan dia tidak mau mengakikahkan dirinya tak apa-apa, dan dia mau berkurban, silakan berkurban. Tak ada hubung kait antara akikah dan kurban. Tapi bunyi hadisnya Pak Ustaz, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Tergadai itu bukan berarti tak boleh berkurban. Makna tergadai itu motivasi. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Begitu juga diri kita yang tergadai ini kita tebus dengan berakikah. Tapi bukan wajib. Tidak ada mazhab yang mengatakan akikah wajib, sunat muakkad. Kalau kurban ada yang mengatakan wajib. Mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi berkurban wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad. Bagaimana hukum berkurban dengan jumlah 40 orang 1 ekor sapi? Berapa tahun belakangan ini masjid tersebut menjalankan kurban dengan kelompok 40 orang 1 sapi, dan kelompok lain 7 orang 1 sapi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kurban 4 versi. Versi yang pertama 1 orang 1 kambing. 1 orang 1 kambing. Versi yang kedua, wa kana ar-rajul fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi, seorang laki-laki pada zaman Nabi berkurban untuk dirinya wali ahli baitihi. Ini versi 2. 1 orang 1 kambing untuk ahli bait, istri dan anak. Ada 1 orang melakukan itu di zaman Nabi dan Nabi membolehkannya. Versi 1 orang 1 kambing. Versi 2 1 kambing untuk 1 orang dan ahli bait, istrinya dan anak. 3. Naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyata, kami berkurban pada tahun Hudaybiyah bersama Nabi Muhammad SAW al-baqarata an sab'atin, 1 lembu 7 orang. Ini versi 3. 1 lembu 7 orang. Versi 4 yang terakhir, waktu haji wada, Nabi menyembelih 63 ekor, disembelih Sayyidina Ali 37. 37 tambah 63, 100 ekor onta Nabi sendiri. Insya Allah antum nanti jadi bisnismen orang kaya, sendiri 100 ekor sapi limosin. Mengaminkan aja tak yakin. Amin. Jadi yang versi 1 lembu 40 orang bid'ah dhalalah, tidak dilakukan oleh siapapun. Tak ada 1 ulama pun yang boleh. Kalau ibu guru di sekolah, anak-anak iuran 100.000 1 orang,
jumlah anak di kelas ada 30 orang, maka anak itu bersedekah duit ke ibu. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Anak-anak 30 orang berarti duit terkumpul 3 juta. Akad dari si anak ke ibu wali kelas itu adalah akadnya hadiah. Si ibu berkurban 1 kambing harga 3 juta, maka akadnya adalah kurban. Jangan kurban 1 kelas 30 orang 1 kambing. Itu membodoh-bodohi anak, bukan mendidik. Jelas? Ustaz, ini kurban kami 1 grup WA. 1 grup 100 orang. 100.000 1 orang. Udah kumpul 10 juta. Nah, berapa kambing yang cukup? Maka akad berarti 3 orang yang berkurban. Akad dari yang tak berkurban ke yang berkurban hadiah. Hadiah kami ke kau. Akad 3 orang ini berkurban. Jelas? Jangan 1 grup WA 100 orang berkurban 3 ekor kambing. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat ibadah yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, amal tu mardud, tak diterima Allah. Yang lalu-lalu Pak Ustadz apa boleh buat? Tak bisa kita ulang balik. Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Yang akan datang kita perbaiki lagi, insyaallah. Ada masjid di Jalan Nangka. Jalan Nangka ada gereja, di belakang gereja itu ada masjid. Tiap tahun gereja itu mengasih sapi. Pengurusnya nanya, "Gimana nih Pak Ustadz?" Akad dari gereja ke masjid hadiah. Boleh menerima hadiah dari non muslim? Boleh. Jadi hadiah. Tapi waktu memotong jangan sebutkan untuk Pak Pendeta Pulat. Enggak. Karena syarat berkurban mesti muslim. Akad dari gereja ke pengurus masjid itu adalah hadiah. Ini asli, tak ada kristenisasi, tak ada Pak Ustadz. Ini memang hubungan baik, memang orang ini hubungan baik, tak ada apa-apa. Tak ada untuk itu ini segala, tak ada Pak Ustadz. Memang udah terima dia sebagai hadiah, nanti berkurban 7 orang. Siapa yang 7 orang nih Pak Ustadz? Ketua, sekretaris, bendara. Kami takut Pak Ustadz. Buat nama aku situ. Makannya berani? Berani Pak Ustadz. Jelas? Begitu caranya. 2 akad. Al-hazi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupi aib-aib kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, ampunkan salah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan soleh. Wala mumtahinan illa najahtah, yang ujian berikan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isra 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.